Yang pertama kita mau ngomongin legend, oke? In case teman-teman nggak tahu legend itu apaan ya, bukan legend dalam artian legenda ya, oke? Jadi kalau teman-teman mungkin pernah ngelihat sebuah chart ya teman-teman ya, ngelihat sebuah chart bentuknya kayak gini gitu ya, ada x-axisnya, ada y-axisnya juga, oke? Kemudian di sini ada warna biru misalnya gitu ya. Kemudian di sebelahnya dia ada warna yang lain gitu ya. Oke, warna yang lain dan di bawah atau di kanan teman-teman akan dikasih tahu oh yang ini tuh namanya ini gitu ya. Dan yang biru itu namanya ini, oke. This is called legend. Tujuannya adalah untuk kasih tahu ke audiensnya supaya dia bisa membedakan kalau ada dua item yang berbeda dalam sebuah chart, mereka akan tahu oh ini yang budget, oh ini yang actual, oh yang birunya yang Jawa Barat, yang merah ini Jawa Timur misalnya, oke. Jadi ini, oke, ini nih yang di bawah ini atau kadang ada di samping juga ya, atau bahkan bisa di atas. Ini disebut legend. Tujuannya untuk memberitahu secara visual data seriesnya apa sih gitu, oke, data seriesnya apa. Nah, kita kan coba bikin ya. Jadi saya punya data di sini, oke. Ada data bulanan, ada data actual, anggaplah penjualan actual, dan ada data budget nih, oke. Saya mau gambar ini, oke, karena ini ada time seriesnya ya teman-teman ya, time seriesnya dan ada 12 kategori karena 12 bulan. Mungkin chart yang cocok buat kita bikin itu adalah line chart atau chart garis, oke. Karena kalau kita pakai column chart akan terlalu noisy dan terlalu berisik karena ada kategorinya 12 nih. Jadi saya coba akan pikir line chart, oke, karena kita mau ada time series, ada waktunya, dan kita mau membandingkan trend, oke, dari dua item yaitu actual dan budget. Caranya kalau kita mau ambil semua, kita nggak perlu ngeblok sebetulnya. Jadi kita bisa klik di mana aja nih, oke? Karena Excel akan tahu datanya adalah semuanya, karena memang itu tujuan kita untuk bikin chart dari semua data ini, dari A sampai C. Jadi klik di mana aja, kita pilih insert, dan saya akan pilih di bagian chart ini teman-teman. Saya akan pilih yang namanya line chart. Teman-teman boleh pilih line chart yang seperti ini atau yang ada markernya, bebas. Saya pilih yang pertama ya. Harus dimengerti perbedaan yang pertama dan yang kedua ya, teman ya. Yang kedua itu stack, artinya dia ditumpuk, oke, ditumpuk gitu ya. Sedangkan yang ini itu membandingkan yang pertama dan yang kedua. Oke, saya akan pilih line chart kayak gini. Oke, seperti ini. Kita kan kosmetik sedikit ya. Kosmetik dalam artian saya nggak suka grid lines teman-teman. Saya akan klik grid lines dan saya delete, saya hapus. Kalau teman perhatikan ada garis di sini, ini sebutnya outline. Dan saya juga nggak suka outline, jadi saya klik. Begitu kita klik di dalam chart, akan muncul dua ribbon baru yang berwarna hijau di atas. Oke, yang spesial nih. Muncul cuma kalau kita klik chartnya. Oke, di bagian format, saya akan bilang shape outline, oke, garis outline-nya nih, saya nggak mau ada warnanya, oke. Jadi saya akan pilih no outline, oke, supaya dia bentuknya kayak gini, oke, nggak ada garisnya sekarang. Dan mungkin title-nya akan saya hapus teman-teman, karena saya nggak perlu title, saya hapus, oke. Dan ada yang menarik di sini ya teman-teman ya, di sini datanya itu terlalu banyak nolnya teman-teman. Oke, terlalu banyak nolnya. Dan ini kita bisa ganti formattingnya dengan something yang disebut custom number formatting. Oke, custom number formatting. Jadi di sini teman-teman ya, saya akan tunjukin cara kalau kita mau mengganti di sini misalnya. Oke, saya akan blok ini semua. Kemudian saya bisa menggunakan keyboard shortcut Ctrl 1. Oke, atau klik kanan dan pilih format cells. Jadi di sini dia akan muncul windows yang sangat jelas saya disebut format cells, oke. Dan di sini juga ada number nih teman-teman, dan di sini ada custom. Makanya namanya adalah custom number formatting, CNF, oke. Karena ada custom, ada number, dan ada format, oke, gitu ya. Tujuannya apa nih? Tujuannya kita bisa ngeformat atau istilahnya kita kasih topeng atau kita kasih baju nih sesuka kita gitu ya, oke. Jadi di sini ada trik yang sangat keren kalau kita mau mengganti angka yang banyak gitu ya menjadi yang ada jutaan di belakang, oke. Maksudnya apa nih? Saya akan pilih custom yang ini teman-teman, oke. Tanda hashtag, oke. Tandanya gini, tanda hashtag, oke, kemudian koma atau titik tempat saya, oke. Titik, kemudian hashtag zero, oke. Ini untuk menunjukkan ya angka yang ada tapi dengan ada separator ribuannya yaitu titik. Di tempat saya titik karena settingan saya settingan Indonesia. Di tempat teman-teman mungkin koma, oke, tapi nggak apa-apa, diikutin aja, oke. Nah, apa yang terjadi nih teman-teman ya? Kalau di belakangnya saya kasih titik lagi, separator ribuan lagi. Perhatikan ya, teman-teman perhatikan angka ini 1,98 juta ini, oke. Kalau saya tambahkan satu titik lagi, 3 nolnya hilang. Sekarang cuma menjadi 1980, oke. Kalau saya kasih titik lagi, dia akan hilang lagi tuh, cuma jadi dua aja gitu ya, oke. Jadi kalau saya ulang lagi sebentar ya teman-teman, saya hapus lagi. Kalau teman-teman mau menambahkan decimal place, dia teman-teman akan tambahkan koma, oke, dan misalnya 10 gitu ya. Jadi sekarang akan muncul 1.980.000,0.
Oke, dan saya akan gunakan trik yang sama, tambahin satu titik lagi, komanya masih ada, tapi 1000-nya hilang, seolah-olah dia dibagi 1000 gitu ya. Kalau saya tambahin titik lagi, sama, jadi sekarang kita punya 2,0. Oke, jadi isinya sebetulnya 1,9 juta, tapi kita bisa tampilin cuma 2. Tujuannya apa? Tujuannya supaya saya bisa menambahkan kata JT atau juta. Oke, atau kita kasih spasi di depannya, depan J, kasih spasi, sehingga ada 2,0 juta. Kita klik OK, dan dia akan menjadi seperti ini, teman-teman. Oke, ini adalah tampilan. Jadi hati-hati karena formatting bisa mengelabui kita nih. Isinya apa? Isinya tetap angka ini, 1.980.000. Oke, cuma tampilannya, oke, custom number formatting. Kita custom tampilannya. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kita akan melakukan yang sama di sini, dan karena dia otomatis mengikuti source, dia akan ikut-ikutan kayak gitu. Oke, tapi saya nggak mau gitu. Saya mau source-nya, datanya, misalnya dapat dari bosnya, kita nggak bisa enak-enaknya ganti gitu ya. Tapi saya cuma mau ganti di chart-nya. Oke, bisa nggak? Bisa ya. Jadi caranya agak sedikit berbeda tapi konsepnya sama. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian pilih format access, atau teman-teman bisa menggunakan keyboard shortcut yang sama, yaitu Control 1. Oke, jadi saya akan gunakan di sini, klik kanan, oke, dan saya press Control 1. Dia akan muncul di sebelah kanan, teman-teman, di bagian bawah. Oke, di bagian bawah ada yang namanya number. Oke, ingat ya, tadi ada number format. Oke, saya klik dan ada pilihan custom. So it's the same, custom number formatting. Tapi agak sedikit berbeda karena kita harus bikin di bawah nih, teman-teman. Oke, jadi saya akan tulis exactly sama seperti tadi, hashtag titik hashtag 0,0. Oke, kemudian saya bikin 2 titik supaya 60 hilang. Dan saya tambahkan kata spasi JT dan dalam tanda petik ya, karena teks. Oke, saya klik add dan dia akan otomatis berubah seperti ini. Oke, bahkan kalau teman-teman misalnya nggak mau koma zeronya, jadi di sini nih saya akan hilangkan koma zeronya dan saya akan klik add, dan sekarang dia hanya menjadi 30 juta, 25 juta, 20 juta dan seterusnya. Satu hal yang menarik adalah kita mengganti custom number formatting di dalam Access, karena di data aslinya itu nggak tetap sama ya, nggak berubah gitu. Oke, jadi itu konsepnya kalau kita mengganti di dalam sebuah chart. Oke, ini kita masih kosmetik ya. Jadi kita baru kosmetik, kita benerin grid lines kita hapus, outline-nya kita hapus, tulisannya kita percantik supaya lebih enak dilihat. Oke. Nah, yang mau kita bahas adalah ini di bawah. Oke, ini adalah legend. Jadi kalau kita lagi meeting, bos mau tahu yang warna biru apa tuh, Dit ya. Dia harus melihat ke bawah, matanya ke bawah dan melihat data yang biru dan akan mengasosiasikan biru yang kecil di bawah itu nih. Oke, itu adalah biru yang panjang di atas dan itu adalah aktual. Oke. Kebanyakan orang nggak suka kayak gini ya, teman-teman. Oke, nggak suka. Kadang malah banyak orang yang bervariasi, akan melakukan misalnya klik di dalam legend ini, kemudian klik kanan dan pilih format legend. Di sini kita akan tahu nih, kita mau taruh di atas, yuk taruh di atas, jadi kayak gini, atau di kiri, Dan ini jelek banget ya, karena dia akan makan space nih, teman-teman. Makan tempat. Di kanan juga sama nih, karena datanya juga besar gitu ya, panjang gitu. Jadi triknya adalah sebisa mungkin legend itu jangan panjang-panjang namanya, supaya dia nggak makan tempat kalau kita taruh di kiri atau di kanan, Jadi ini tetap bukan cara yang efektif menurut saya, karena banyak orang yang sebetulnya nggak suka legend, dan mencari cara yang lain, yang lebih efektif, Dan itu yang kita pelajari hari ini, Jadi yang saya lakukan, saya akan delete ya, karena saya nggak mau punya legend. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, yang menarik adalah bisa nggak ya saya bikin legend itu nempel di garisnya di sini nih. Saya menulis legend di sini, Jadi kalau yang orange ini adalah budget, saya mau ada tulisan budget di sini dan actual itu ada di sini gitu ya. Jadi si bos kalau lagi meeting nggak perlu mengasosiasikan dua hal berbeda. Dia tinggal ngelihat satu warna, satu garis dan tahu mana budget, mana actual. Dan itu yang kita lakukan sekarang. Dan ini triknya sangat mudah, teman-teman, karena kita membuat statis nih, teman-teman. Statis aja. Cuma ada hal-hal penting yang perlu diingat, Misalnya kalau kita mau menambahkan data series, saya akan klik di sini ya, teman-teman. Saya akan klik di sini dan teman-teman perhatikan di sini ya, semuanya nyala nih, teman-teman. Saya klik ya. Saya klik lagi, sorry. Saya klik, semua poinnya ini lagi di select, lagi diseleksi, Jadi kalau saya klik kanan dan saya pilih add data labels, semuanya akan terselect, Dan semuanya akan dikasih data labels, Which is yang nggak kita mau, Saya akan undo. Jadi gimana dong kalau saya cuma mau ngeklik di bagian yang terakhir, Kita harus klik sekali lagi nih, klik sekali lagi dan teman perhatikan dia hanya menseleksi yang terakhir. Saya klik dan dia hanya menseleksi yang terakhir, Jadi hati-hati, kita bisa nge-select semua item, nih kayak gini ya, semua item, atau kita cuma mau select satu aja, kayak gitu. Nah selanjutnya kita tinggal klik kanan dan kita tambahkan data labels, dan dia akan menambahkan data labels ini, 21 juta, Tapi bos, kita kan mau actual sama budget, bukan angkanya, Jadi no problem, kita akan format data labelsnya. Saya akan klik kanan di sini, kita pilih format data labels di bagian bawah,
Dan di sini ada pilihannya nih, kita mau tampilin apa? Ya, yang sekarang ini tampilin itu adalah value-nya. Oke, semua ditampilin tuh. Oke, saya undo ini cuma tampilinnya aja. Kita misalnya kita mau tampilin series name. Oke, kebetulan ini keambil semua juga, kita undo ya teman-teman ya. Jadi saya ulang ya teman-teman ya. Teman-teman, ini juga trik yang sangat penting. Kalau kita klik cuma satu kali data labelsnya, format data labelsnya akan semuanya. Jadi teman-teman harus klik sekali lagi nih. Sekali lagi sampai tampilannya kayak gini ya. Tampilannya nih kayak apa tuh, putih-putih. Putih-putih yang warna circle warna putih di surroundingnya. Ini sekarang kita lagi nge-select dia aja nih. Yang ada tulisan 21 juta. Oke, cuma dia aja, yang lain enggak. Jadi kalau saya pilih kategori name juga, dia akan muncul Desember. Karena dia X-axisnya adalah Desember. Tapi bukan dia kita mau. Oke, jadi saya nggak mau centang, saya mau series name. Nah, ini dia, data actual. Value-nya nggak mau, jangan dicentang. Oke, kita punya sekarang data label sebetulnya, tapi menunjukkan nama seriesnya. Yang bisa banget sekarang berfungsi sebagai legend. Oke, jadi kita menggunakan data label sebagai legend. Oke, nah sisanya tinggal kosmetik ya teman-teman. Jadi misalnya kita kasih bold dengan Ctrl B, dan mungkin warnanya kita bikin sama, warna biru gitu ya. Dan ini kenapa dia di sini ya teman-teman, karena plot areanya perlu kita geser dan buat perkecil sedikit supaya namanya kayak gini. Oke, dan mungkin namanya kita ganti, nggak usah data actual, kita tulis saja actual supaya lebih pendek. Jadi sekarang ada actual, dan kita akan melakukan hal yang sama untuk budget. Klik sekali, semuanya akan terhighlight. Oke, semuanya terhighlight. Kalau teman perhatikan, semuanya terhighlight. Oke, wah hilang sebentar ya. Semuanya terhighlight. Jadi kita harus klik sekali lagi di sini. Oke, kemudian klik kanan dan pilih Add Data Labels. Jadi ini banyak stepnya teman-teman ya. Oke, tapi secara otomatis dia akan menghasilkan value-nya, which is 27 juta. Tapi bukannya kita mau. Jadi kita klik data labelnya sekali, hati-hati. Klik sekali, ini bentuknya kayak gini teman-teman. Ini akan nge-highlight semuanya. Jadi kita harus klik sekali lagi sampai bentuknya nih kayak gini sekarang. Oke, circle-nya, bordernya warna agak abu-abu, oke, kemudian warna putih. Nah, baru sekarang kita bisa klik kanan dan kita pilih Format Data Labels. Oke, kita pilih series name, values-nya nggak usah. Oke, kita kasih bold dan kita kasih warna yang sesuai dengan garisnya karena kita mau catch attention, oke. Dan data budgetnya akan kita ganti menjadi kata budget. Oke, that's it. Oke. Jadi ini akan jauh lebih menarik dibanding kita punya data legend yang default. Oke. Jadi kalau saya bikin lagi teman-teman, ini saya klik di mana aja, saya pilih insert dan saya pilih line chart kayak gini. Oke, dan saya coba buat konsepnya sama. Dan teman bisa bandingkan, oke, yang di bawah ini data labelsnya, oke, ada di bawah kayak gini. Oke, sedangkan yang di atas ini menarik ya karena data labelsnya nempel atau exactly berdampingan dengan data series kita.